Salam kerahiman. Hari ini 18 Juni. Kita akan baca dari 894 dan 904. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 894 kita bicara atau akan baca tentang ini penderitaan fisik ya. Suster Faustina menderita secara fisik. Hari ini dokter memutuskan bahwa aku tidak boleh menghadiri misa selain menyambut komuni kudus. Aku sangat ingin mengikuti misa, tetapi Bapak pengakuanku mendukung keputusan dokter menyuruh aku taat. Suster, adalah kehendak Allah bahwa engkau harus menjadi sehat, dan engkau tidak boleh menjalankan mati raga apapun. Taatlah, suster, dan karena ketaatan itu, Allah akan memberikan ganjaran kepadamu. Aku merasakan bahwa kata-kata Bapak pengakuan itu adalah kata-kata Yesus. Memang, kata-kata itu membuat aku sedih karena aku tidak dapat mengikuti misa kudus di saat Allah telah memberi aku rahmat untuk melihat bayi Yesus. Tetapi aku menempatkan ketaatan di atas segala yang lain. Aku memendamkan diri dalam doa dan melaksanakan penitensiku. Kemudian, tiba-tiba aku melihat Tuhan yang berkata kepadaku, "Putriku, ketahuilah bahwa engkau memberikan kepadaku kemuliaan yang lebih besar dengan satu tindak ketaatan daripada dengan doa-doa dan mati raga yang panjang." Oh, betapa baiknya hidup di bawah ketaatan, hidup di bawah kesadaran akan kenyataan bahwa segala sesuatu yang aku lakukan menyenangkan Allah. Lanjut di 904. Dalam meditasiku, aku mendengar kata-kata ini. Putriku, dengan sabar menyerahkan diri kepada kehendakku. Engkau memberiku kemuliaan yang paling besar, dan engkau memperoleh bagi dirimu sendiri pahala yang lebih besar daripada yang dapat engkau peroleh lewat puasa atau mati raga manapun. Ketahuilah, putriku, bahwa kalau engkau menundukkan kehendakmu kepada kehendakku, engkau menarik perkenan istimewaku atas dirimu. Pengorbanan ini menyenangkan hatiku dan sangat manis rasanya. Aku sangat puas menikmatinya, ada kekuatan di dalamnya. Itu yang akan kita bahas bersama-sama hari ini. Tadi saya sudah bilang ya, 894 itu penderitaan fisik yang dialami oleh Suster Faustina. Dia sakit TBC ya. Jadi dokter memberi nasihat, boleh komuni tapi nggak boleh ikut misa. Dan Bapak pengakuannya mengiyakan, setuju, ya. Bahkan dikatakan kamu nggak boleh melakukan mati raga apapun. Yang penting kamu harus sehat dulu. Suster, taatlah.
karena ketaatan itu Allah akan memberi ganjaran kepadamu. Dan Faustina yakin, merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Pengakuan itu adalah kata-kata Yesus sendiri. Jadi buat Yesus yang lebih penting adalah ketaatan, bukan mati raga. Taat. Suster Faustina kemudian berdoa ya. Berdoa dan dia melaksanakan penitensi. Dia mendengar Yesus berkata, "Engkau memberikan kepadaku kemuliaan yang lebih besar dengan satu tindak ketaatan daripada dengan doa dan mati raga." Ini menjadi masukan buat kita semua ya. Kita juga sering kan kita lakukan, oh puasa, oh pantang, mati raga. Di sini kita dapat satu konfirmasi. Buat Tuhan, yang jauh lebih penting adalah ketaatan. Saya pernah baca di diary ya, saya lupa nomornya. Di situ Suster Faustina lagi sakit. Kemudian ada suster nengok. Suster tengok Suster Faustina dan dia memberi jeruk. Setelah susternya pulang, Suster Faustina pikir begini. Suster itu kan kasih jeruk sebagai ungkapan perhatian. Tapi dia bilang, saya nggak mau makan jeruk karena saya merasa badan saya sehat, saya mau puasa aja. Ya. Kemudian di situ dia dengar suara Tuhan. Yesus bilang, aku lebih senang kalau engkau makan jeruk itu daripada melakukan puasa mati raga sesuai kehendakmu sendiri. Jadi kadang kita melakukan puasa mati raga maunya kita sendiri. Oh, saya mau ini, jadi saya mau puasa, saya mau mati raga. Kalau dengar cerita ini, Yesus bilang enggak, saya lebih suka kamu taat daripada segala mati raga apapun. Dan mengenai tadi cerita jeruk itu, karena Yesus mau kamu makan jeruknya. Jangan puasa hanya karena maunya sendiri. Jadi apapun harusnya bertanya ke Tuhan. Konfirmasi sama Tuhan. Jadi bukan kehendak sendiri. Lanjut. Engkau memberikan kepadaku kemuliaan yang lebih besar dengan satu tindakan ketaatan daripada doa dan mati raga. Kalau kita lihat tadi di 904, Yesus bilang lagi, engkau memberiku kemuliaan yang paling besar ketika dengan sabar menundukkan diri kepada kehendakku. Ini juga ketaatan ya. Yesus memerintahkan sesuatu, Faustina taat. Itu dikatakan memberi kemuliaan yang paling besar ketika dengan sabar menundukkan diri kepada kehendakku. Kadang-kadang kan kita maunya apa? Tuhan bilang enggak, saya maunya ini. Kita perlu ketaatan tersebut. Dan Yesus tanya, engkau mau memberi kemuliaan yang paling besar kepadaku? Terima kehendakku. Dalam suka dan duka, baik ngerti maupun nggak ngerti. Karena di situ pun Suster Faustina mengalami kadang dia nggak ngerti ya. Kalau kita baca yang lain-lain, dia nggak ngerti ada rahmat ini. Tapi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bilang kan ikuti kehendakku. Jadi apapun yang Tuhan bilang kita terima. Suka nggak suka kita terima. Begitu pula ngerti nggak bilang Tuhan saya nggak ngerti, saya nggak bisa ikutin kehendakmu. Enggak, kalau Tuhan suruh sesuatu terima aja. Nanti di dalam perjalanan kita akan diberi pencerahan sampai akhirnya kita mengerti ya. Contoh misalnya ada satu keluarga, anaknya baru lulus di luar negeri ya. Dia untuk merayakan kelulusannya, dia berpesta lah ya, merayakan bersama teman-teman kuliahnya. Nggak tahu gimana kejadiannya, tiba-tiba terjadi kecelakaan dan anak itu meninggal. Orang tua mengirim anak sekolah ke luar negeri, anak itu sekolah, anak itu lulus, bersukacita atas kelulusannya, terus tiba-tiba orang tua mendengar anaknya meninggal. Kadang-kadang kan nggak ngerti, kok bisa kayak gini? Ya, kadang-kadang nggak bisa mengerti.
Tapi yang Tuhan mau adalah ketaatan. Terjadi, berusaha diterima karena sudah terjadi. Kalau nggak kuat, serahkan pada Tuhan. Pada waktu terjadi proses tersebut, pasti Tuhan memberikan pencerahan, pasti Tuhan memberikan jawaban atas segala hal yang dialami. Pernah juga ada satu cerita, seorang ibu ya, juga dia punya anaknya juga mengalami kecelakaan. Nah, kalau anaknya ini mengalami kecelakaan tapi masih antara hidup dan mati, artinya dia masih di rumah sakit, masih ditolong sama alat, tapi dokternya bilang, anak ini sebetulnya sudah tidak ada. Sekarang pun masih ada napasnya karena dibantu oleh alat. Kalau alat itu dicabut, dia juga sudah nggak ada. Nah, si ibu ini semacam ditantang satu proses, mau apa terhadap anak ini? Mau terus dipertahankan dengan alat? Padahal dokter juga bilang, seandainya dia sembuh atau seandainya dia sadar lagi, badannya juga sudah rusak. Karena kena tabrakan ya, kena benturan yang begitu keras, sehingga dia pun akan menjadi anak yang cacat atau apa ya. Hal yang membuat si ibu ini berpikir bahwa saya harus bisa melepaskan anak ini. Dan di situ dia sharing, dia katakan, saya baru bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Bunda Maria pada saat dia melihat Yesus menderita, pada saat dia melihat Yesus sekarat di atas salib. Dia sungguh bisa merasakan betapa sedihnya Bunda Maria. Tapi dia nggak titik sampai situ. Dia juga belajar dari Bunda Maria ketabahannya, berserah pada Tuhan. Kalau ini rencana Tuhan, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan akhirnya dia dengan bukan lega ya, tapi dengan leluasa dia berpasrah kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya, dan akhirnya dia mengambil kesimpulan, ya dia harus bisa merelakan kepergian dari anaknya itu. Jadi memang dalam hidup ini banyak misteri ya, kita sendiri nggak tahu gitu. Tapi di sini kita hari ini belajar Yesus mau ketaatan. Jadi suka nggak suka kita terima, ngerti nggak ngerti kita terima juga. Dalam proses, dalam perjalanannya nanti kita akan mengerti. Kalau bicara tentang Suster Faustina, yang seperti saya pernah bilang, Yesus minta bikin kongregasi baru. Penangkapannya Suster Faustina ya. Jadi dia berpikir, oh Yesus itu minta saya keluar dari biara, keluar dari kongregasi ini, bikin kongregasi baru. Tapi di dalam proses perjalanannya, nanti bisa lihat juga di diary, ternyata akhir-akhirnya Suster Faustina tahu, oh bukan, Yesus itu bukan minta kongregasi baru, tapi dia mau minta ada kerasulan awam untuk penyebaran devosi ini. Jadi ngerti nggak ngerti terima aja dulu, nanti lama-lama kita akan memperoleh pencerahan sampai akhirnya kita mengerti. Kenapa? Karena pada saat Suster Faustina mau melakukan pembentukan kongregasi baru itu selalu jalannya buntu, nggak lancar. Ya. Jadi itu pun salah satu hal yang Tuhan lakukan sampai akhirnya kita mengerti dan akhirnya bisa dilanjutkan. Itu aja yang saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu. Belum itu ya, salah ya. Baik, kita lanjut ya. Dikatakan di sini bahwa surga, kalau kita mau ke surga, kita semua mau ke surga ya. Surga itu tidak bisa didapat hanya dengan doa dan mati raga. Mati raga yang maunya sendiri ya, bukan yang Tuhan minta. Yesus ternyata lebih disenangkan oleh ketaatan daripada perbuatan fisik, puasa dan mati raga. Pertanyaannya lagi, apakah Allah menikmati penderitaan manusia? Kita puasa, pantang, mati raga, dalam tanda kutip masuk dalam penderitaan ya. Contoh kalau misalnya dalam masa prapaskah, pantang puasa yang kita sukai,
Yang suka merokok, berhenti merokok. Menahan sesuatu yang kita sukai. Pertanyaannya, apakah Allah menikmati akan penderitaan manusia? Dengan pantang dan mati raga tadi. Ternyata Allah lebih senang kalau melakukan penyerahan diri kepadanya saat menderita. Penderitaan itu nggak usah dicari, ya. Tapi kalau kita mengalami penderitaan, Allah akan jauh lebih senang kalau penderitaan itu diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan dalam penderitaan. Dan Allah akan juga jauh lebih senang kalau manusia percaya pada Allah pada saat dia menderita. Kan ada orang yang menderita malah marah sama Tuhan. Malah nggak mau ke gereja lagi. Malah dia bilang Tuhan nggak sayang saya juga nggak mau sayang sama Tuhan. Nah, di sini mau dikatakan Allah lebih senang kalau kita melakukan penyerahan diri padanya waktu menderita. Ada anak 10, satu anak sakit. Si orang tua itu jauh memperhatikan yang sakit. Nah, Tuhan mau kalau kita menderita, kita datang padanya, kita percayakan padanya, ya. Seperti dikatakan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Di firman disebutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Kasihilah Allah dengan segenap. Kapan? Pertanyaannya adalah kapan manusia mampu mengasihi? Ketika dia tahu kasih adalah satu-satunya kebaikan. Kasih adalah satu-satunya sumber kehidupan. Dan kasih adalah satu-satunya sumber kebahagiaan. Kita bisa mengasihi kalau semuanya itu kita dasarkan dengan kasih, karena kita tahu kasih adalah satu-satunya sumber kebaikan. Kita melakukan kebaikan dengan kasih. Kita tahu kasih itu adalah sumber kehidupan dan kasih itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi lakukan segala hal dengan dasar kasih. Kalau tadi dikatakan segenap itu seluruh, ya. Supaya kita bisa dapat kasih yang sejati, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, supaya kita bisa menciptakan kasih yang sejati, utuh, maka kita harus menyatu dengan Tuhan Yesus. Seperti Yesus, ya, selalu mengarahkan dirinya kepada Bapa yang di surga, tapi di pihak yang lain dia juga melihat kita manusia yang di bumi yang dikasihinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Itu pembahasan kita hari ini. Kita doa penutup, ya. Kita masuk ke doa penutup untuk supaya Tuhan memberi kekuatan baru pada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami memperoleh lagi satu rahmat, satu pengetahuan daripadamu bahwa lebih menyenangkan Engkau bila kami melakukan ketaatan, taat pada kehendak-Mu, daripada kami melakukan mati raga, puasa, pantang yang sesuai dengan kehendak kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, agar melalui ketaatan ini kami bisa semakin menyenangkan Engkau. Terutama pada saat kami menderita, kami datang padamu mempercayakan semua hal kepadamu. Urapi kami Tuhan, berkati kami juga Tuhan, agar kami juga dapat melaksanakan ketaatan yang Kau kehendaki dan juga dapat menularkannya kepada orang-orang sekitar kami bahwa ketaatan adalah lebih menyenangkan hatimu daripada hal-hal lainnya.
Terima kasih Bapa, dalam nama Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Sepanjang hidupmu.